Bulan ini kita lagi bahas tentang iman ya teman-teman. Minggu ini saya dikasih judul pahlawan iman. Minggu lalu sudah dijelaskan dengan jelas sama Pastor Victor, 2 minggu lalu ya? 2 minggu lalu karena minggu lalu kita libur Makassar for Jesus. Yang ikut Makassar for Jesus boleh lambaikan tangannya. Luar biasa, semua ikut ya. 2 minggu lalu sudah dijelaskan jelas oleh Pastor Victor tentang iman yang sejati. Nah, saya bahas sedikit. Mungkin iman yang sejati itu iman yang tetap percaya meskipun keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau ya teman-teman. Nah, minggu ini saya mau ajak teman-teman bagaimana kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang beriman. Makanya mereka bisa dibilang mereka pahlawan iman. Dan saya mau bagikan apa saja yang harus kita belajar dari tokoh-tokoh ini sih tentang imannya mereka. Nah, sebelumnya saya bilang teman-teman, saya bilang tentang iman. Orang yang beriman harus percaya kepada janji Tuhan, walaupun keadaan tidak menjanjikan teman-teman. Saya bilang amin. Nah, beberapa banyak kita mungkin kita sering menganggap iman yang besar atau iman yang kuat itu ketika seberapa besar Tuhan mengabulkan apa yang menjadi kemauannya kita. Seringkali mungkin kita bilang, Tuhan saya beriman, tapi ketika keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita lari daripada Tuhan begitu. Mungkin kalau kita misalnya maunya A, tapi Tuhan punya rencana dia kasih B, Tuhan bilang, enggak mantap ini Tuhan kalau kayak begini, saya maunya begini. Seringkali kita itu yang mengatur apa yang menjadi maunya kita sendiri. Shalom Nat. Nah, saya bilang teman-teman, jalan Tuhan itu beda dengan jalannya kita teman-teman. Saya mau tanya teman-teman, mungkin di sini mungkin ada yang tahu mungkin besok kita mau bikin apa, besok kita mau kemana, atau 2-3 tahun ke depan kita mau jadi apa teman-teman? Siapa yang tahu nggak? Mungkin habis ini mungkin kita mau kemana begitu, habis pulang home mungkin kita mau singgah kemana begitu. Kita nggak ada yang tahu teman-teman, tapi Tuhan itu sudah tahu, bahkan sampai dia ada di masa depan, dia ada di masa lalu teman-teman. Dia tahu semua apa yang menjadi, dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya kita besok dan bahkan kemarin. Nah, seringkali kita bilang kita beriman, tapi ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan maunya kita mungkin marah sama Tuhan. Kita bahkan ada yang sampai kecewa sama Tuhan. Saya catat, iman bukan berarti kita tahu semua jawabannya teman-teman, tapi kita percaya kepada Dia yang tahu segalanya teman-teman. Amin. Nah, kita beriman bukan berarti kita tahu semua jawaban atas hidupnya kita, semua jawaban atas masalah hidupnya kita, tapi kita beriman berarti kita percaya kepada Dia yang tahu segalanya teman-teman. Kalau bahas tentang iman, selalu mungkin teman-teman bahas di Ibrani 1 ayat 11 ya. Nah, next. Di Ibrani 1 ayat 11 di situ dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mau bilang, iman itu harus menjadi dasar hidupnya kita teman-teman. Kalau dasar hidupnya kita bagus, pasti nextnya juga bakal lebih bagus. Dasar itu kayak kalau kita bangun rumah begitu, ada yang di pondasinya kan. Kalau di pondasinya kita yang asal-asalan, mungkin gempa atau mungkin angin saja mungkin rubuh itu rumah. Tapi di Ibrani dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buat hidupnya kita teman-teman. Cek, oke, thank you. Nah, ada beberapa tokoh Alkitab yang saya catat yang menjadi pahlawan iman yang harus kita ambil. Yang pertama yaitu
Saya mau bahas, yang pertama itu ada Nuh. Nah ini Nuh, saya mau bahas Nuh dengan ketaatannya. Apa yang teman-teman bisa belajar dari Nuh? Kita lihat di Ibrani 11 ayat 7. Next. Nah di sini bilang, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan apa? Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dari Nuh kita belajar tentang ketaatan, teman-teman. Nuh taat membuat bahtera. Nuh juga buat bahtera. Dia disuruh Tuhan itu bukan cuma buat bahtera kayak cuma perahu kecil saya yang kita pakai nyebrang ke Samalona biasa. Bukan perahu-perahu begitu yang cuma muat 10 orang, 11 orang begitu. Ada jenis kayunya sudah ditentukan memang sama-sama Tuhan. Kalau teman-teman buka di Kejadian 4 ayat 14 sampai 16. Next. Nah, di situ Nuh dibilang, buatlah bagimu sebuah bahtera dari apa? Dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Next, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya. Nah teman-teman lihat, sampai ukuran-ukurannya pun Tuhan kasih tahu detail. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sampai tingkat-tingkatnya, berarti ada tiga tingkat itu, tingkat bawah, tengah, dan atas. Nah itu Tuhan kasih tahu Nuh itu detail. Nuh harus buat ini, Nuh harus buat ini. Seandainya kalau Nuh tidak taat, Nuh bilang, ih dari mana kau cari kayu gofir ini? Bahkan zaman-zaman dulu, mungkin zaman-zaman dulu tuh tidak ada tukang kayu, dia harus cari lagi ke gunung, dia potong sendiri yang mana jenis kayu gofir ini. Tidak ada pengetahuan yang mana kayu gofir, yang mana kayu jati, yang mana kayu gersen, yang mana kayu jambu. Kan dia tidak tahu, jadi Tuhan kasih itu jelas begitu. Dan hebatnya Nuh taat sama apa yang Tuhan suruh. Kalau dia tidak taat, mungkin dia bilang, dia suruh 300 hasta panjangnya. Panjangnya itu, aduh masih kurang 200, 100-nya jangan deh. Mungkin Nuh juga tidak ini selamat mungkin dari yang erba, tapi apa dibilang teman-teman? Nuh itu taat. Dia bukan buat cuma perahu buat nyebrang ke Samalona, atau dia bukan cuma buat panggung ini yang dari kayu begitu. Saya ingat kemarin kita buat panggung kamera media itu cepat saya tidak sampai setengah hari, karena sudah ada toko kayu di sana, sudah ada ilmu yang dipakai juga sama Kak Anes sama Yandri waktu itu kan, yang sudah pokoknya sangat yang dipresisi lah. Ini zaman dulu ini Nuh, kayu gofir di mana, ukuran 300 hasta bagaimana. Nah, tapi apa yang Nuh lakukan? Nuh itu taat sampai Tuhan bilang, buatku di atas gunung. Di atas gunung baru buat bahtera. Mungkin dia punya kayu di bawah, diambil lagi naik ke atas begitu. Sampai bahkan dibilang di situ, kalau teman-teman baca di ayat selanjutnya, sampai orang-orang sekelilingnya Nuh dibilang kayak mengejek Nuh, bilang, kok gila apa? Dia buat bahtera di atas gunung sebesar itu, mau buat apa? Baru ini lagi musim kemarau. Nah, besarnya lagi, mungkin dia bilang, kok nggak capek tuh? Buat apa kok buat bahtera sebesar itu baru? Nggak ada apa-apa aja. Tapi apa? Nuh bukan marah, Nuh bukan berkelahi sama orang-orang itu. Nah tapi Nuh, apa dia bilang? Nuh tetap taat sama apa yang Tuhan suruh, teman-teman. Sama halnya dengan kita, teman-teman. Kadang saat ini mungkin banyak teman-teman yang sama kayak Nuh ya teman-teman. Mungkin banyak teman-temannya kita, mungkin orang-orang sekelilingnya kita mungkin bilang, buat apa kok pergi gereja setiap hari Jumat, doa malam, Sabtu home, Minggu lagi gereja, nggak capek kok itu kah? Mungkin
teman-teman sekarang mungkin lagi ada teman-temannya yang di sekelilingnya yang bilang-bilang gitu. Setiap hari pergi gereja, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari pergi gereja. Mungkin sekarang kita lagi di posisi seperti itu teman-teman, tapi kita buat apa yang dunia bilang aneh. Tapi saya mau bilang teman-teman, kadang iman membuat kita terlihat aneh oleh dunia, tapi justru itulah yang menyelamatkan kita teman-teman. Next. Nah, saya mau sharing sedikit teman-teman. Mungkin waktu saya kuliah di Jogja begitu, dulu kami tuh ada komsel juga. Nah, kami tuh ada komsel setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis, terus ada kayak home begini setiap hari Sabtu juga. Nah, terus setiap saya mau pergi komsel, selalu tuh saya ada kuliah malam. Habis saya kuliah malam, terus pasti teman-temanku bilang, ayo nongkrong, begini. Cuma saya tuh selalu menolak, saya ada komsel, saya ada kul, saya mau pergi gereja, saya mau doa malam, biasanya Jumat juga. Nah terus sampai di satu titik, saya punya teman yang biasa mengajak saya, dia sudah tahu jawabannya. Jadi kalau saya diajak pasti bilang, jam mau kau ajak lagi. Sudah tahu gitu pasti jawabannya dia mau pergi ke ini gereja. Dia mau ke dua malam, dia mau pergi komsel gitu ya. Nah tapi saya bilang teman-teman, akhirnya saya selama-lamanya saya lulus dari kampus itu saya punya teman yang kemarin ngajak-ngajak nongkrong saya kemarin, yang mungkin mereka punya yang alasan mau bikin tugas ke kafe begitu sambil kerja tugas. Nah mereka lebih lama lulus daripada saya teman-teman. Jadi mereka bahkan pas saya sudah kerja di sini, saya lihat mereka baru wisuda di sana teman-teman. Makanya saya bilang, kadang iman membuat kita terlihat aneh oleh dunia. Kita setiap Jumat pergi doa, kita setiap Sabtu home di sini. Tapi justru itulah yang bakal menyelamatkan kita teman-teman. Mungkin sekarang banyak teman-temannya kalian yang malam minggu nih coy, nongkrong lah. Malam minggu nih, besok juga libur. Nongkrong lah, kafe lah, kemana, biliar lah. Atau mungkin ngata-ngata di Petarani sana. Tuh. Nah tapi kita pergi gereja, kita pergi doa, kita pergi home, mungkin terlihat aneh oleh dunia. Tapi saya bilang teman-teman, justru itu yang bakal menyelamatkan kita teman-teman. Nah, saya bilang, saya catat juga, saya bilang jangan takut jadi beda. Kalau yang kita lakukan sesuai memang dengan panggilan Tuhan teman-teman. Nggak apa-apa kita beda, asal yang kita lakukan itu sesuai dengan panggilannya Tuhan teman-teman. Kalau kita sekarang kita belum lihat apa buahnya sih. Sebenarnya kita hari Sabtu datang ke sini, hari Jumat kita doa malam, Minggu kita pelayanan pagi, pelayanan sore. Mungkin yang orang dunia bilang, bedamu deh dengan yang anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu coffee shop. Jumat selesai kuliah, besoknya libur, nongkrong. Sabtu nongkrong, Minggu biliar, gitu kan? Yang anak-anak sekarang kan begitu. Nah tapi mungkin teman-teman sekarang lagi di fase itu, mungkin banyak yang mengajak kita buat ngikut sama seperti dunia. Makanya saya bilang jangan takut jadi beda dengan dunia kalau yang kita lakukan sesuai dengan panggilannya Tuhan teman-teman. Nah yang kedua saya mau ajak teman-teman belajar dari Abraham. Saya mau ajak teman-teman belajar tentang bagaimana Abraham berkorban teman-teman. Di Kejadian 22 ayat 1 sampai 8 saya bacakan teman-teman. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini dia disuruh mengorbankan anaknya satu-satunya. Mengorbankan anaknya satu-satunya yang dia tunggu selama beberapa tahun. Saya saja kalau saya disuruh, saya cuma tunggu setahun. Apalagi kalau saya disuruh,
saya disuruh mengorbankan deh. Kayak tidak rela kalau gitu ya. Nah ayat yang ketiga dibilang apa? Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4 next. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadanya. Nah itu ayat 5 dibilang sesudah itu kami kembali kepadanya. Padahal di ayat sebelumnya Tuhan bilang apa? Di ayat sebelumnya Tuhan suruh korbankan anaknya. Tapi di ayat ke-5 dia bilang sesudah itu kami kembali kepadanya. Kami kan berarti bukan cuma dia sendiri. Kalau dia sudah mengorbankan berarti kan Ishak sudah hilang. Jadi dia balik sendiri. Tapi di ayat 5 dengan imannya dia bilang kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Nah sudah mau dikorbankan, dia suruh lagi pikul itu kayu. Deh kalau saya tahu jadi Ishak ini mungkin dia bilang deh mau kebunuh kak baru ku sesaka lagi. Kayak bilang sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Ini imannya yang Abraham juga. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah di ayat 8 dia bilang Allah yang akan menyediakan anak domba. Padahal kan Tuhan bilang apa di ayat yang di atas tadi? Dia bilang yang harus dikorbankan kan Ishak, bukan yang anak domba. Kan Tuhan tidak bilang datang ke sana nanti saya kasih kau kambing 2, domba 1 buat kau potong gitu. Tapi dia bilang apa? Korbankan Ishak. Tapi dia punya iman di ayat 8 Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Nah saya bilang teman-teman, dalam ayat 1 sampai 8 ini sangat jelas dijelaskan juga bahwa Abraham taat juga kepada perintah Tuhan. Bahkan ketika dia minta buat korbankan anaknya satu-satunya, kayak yang saya bilang tadi. Dia sudah tunggu itu anak setelah berpuluh-puluh tahun, terus dia disuruh mengorbankan lagi deh. Kayak saya sebagai bapak kayak bukan inilah, mungkin kalau saya di posisi yang Abraham mungkin saya bilang macam apa ini, kenapa saya sudah tunggu baru kok suruh saya korbankan lagi. Itu siapa anak menangis dengar mau ini korbankan. Tidak Ji ya. Nah saya bilang teman-teman, mungkin dari teman-teman mungkin pernah kita merasa kalau mungkin Tuhan lagi minta sesuatu dari dalam hidupnya kita teman-teman. Mungkin Tuhan mau minta apa yang paling kita sayang dari dalam hidupnya kita teman-teman. Mungkin bukan anak kayak yang Abraham, tapi waktunya kita, mungkin Tuhan minta mimpinya kita, hubungannya kita, atau mungkin rencana-rencananya kita sendiri. Mungkin Tuhan lagi minta sesuatu yang sangat kita sayang dari dalam dirinya kita, mungkin Tuhan lagi minta. Apakah teman-teman mau taat kasih buat Tuhan atau masih dipegang, masih digenggam apa yang Tuhan mau ini minta? Mungkin saya bilang, mungkin kita sudah lama sekali tidak dapat pacar kan, kita sudah tunggu bilang, sudah bertahun-tahun ini jomblo kak, saya dapat pacar ini. Tapi begini pas dapat, baru pacaran 3 bulan, 6 bulan, mungkin Tuhan bilang, putuskan mau kok. Kayaknya saya lihat selama beberapa bulan ini sudah tidak sesuai visimu sama-sama dia. Kita mungkin beda visi atau bahkan beda iman. Apakah kita masih mempertahankan itu? Kita sudah lama sekali menjomblo, sudah obral, jangan ya, jangan nanti bang obral sini ya, ya pester ya.
kita berharga teman-teman. Tuh, mungkin kita sudah lama sekali tidak dapat pacar, tapi giliran kita dapat, Tuhan suruh bilang, kau udah cocok sama dia. Apakah kita masih mempertahankan apa yang kita sayang, atau kita kasih sama-sama Tuhan? Tuhan, hidupku cuma buat kau Ji. Ini dari kau gitu. Saya mau kembalikan gitu, tapi saya bilang teman-teman, iman sejati itu kita tuh selalu diuji. Tuhan tuh tidak pernah mau menjauhkan kita dari Dia, tapi Dia itu mau melatih imannya kita buat apa? Buat next level lagi. Kadang kita pikir, Tuhan, kau cobai kayak ini, nggak kau sayang Kak. Mungkin kita pikir, Tuhan, apa maksudmu kau kasih kayak begini, baru kau minta lagi kembali. Tuh, cuma saya bilang, ujian terhadap imannya kita bukan tanda Tuhan benci sama kita. Ujian terhadap imannya kita itu tanda kalau Tuhan percaya kita itu sanggup. Saya mau catat begini teman-teman, next. Saya mau catat, faith that never test can be trust. Apa itu ya? Bahasa Ambon ini kayaknya. Saya bilang, iman yang tidak pernah diuji, itu tidak akan terbukti teman-teman. Faith that never test can be trust. Kalau yang imannya kita cuma iman anak-anak Ji, kita mau, kita dikasih, kita saat ini butuh, kita dikasih. Tapi yang imannya kita itu tidak bakal next level lagi. Tapi iman yang mau terbukti harus dites. Sama kayak kita mau naik kelas. Dari SD ke SMP ke SMA gitu kan. Bahkan sekarang kuliah naik semester 1, semester 2. Setiap akhir semester pasti ada ujiannya. Apakah itu karena kita salah, makanya kita diuji? Apakah itu karena kita buat kesalahan, makanya kita diuji? Enggak kan teman-teman, kita ujian semester 1 naik semester 2 karena memang kita harus diuji biar kita bisa dilihat apakah kita mampu. Sama halnya dengan Tuhan. Dia itu mau menguji imannya kita biar imannya kita bisa terbukti. Karena kalau teman-teman lihat pasti materi semester 1, semester 2, semester 3 kalau di kuliah pasti semester 1 pasti gampang-gampang Ji. Paling mata-mata kuliah umum Ji, agama, apa segala macam kan, PKN. Tuh. Gampang-gampang Ji pasti. Semester 2 naik lagi mata kuliah pilihan, naik lagi semester 3 sampai semester 8 skripsi. Wah. Kalau ditanya sudah bab berapa? Bab 11. Enggak tahu nih sudah bab berapa. Nah itu dia. Kita punya iman diuji biar kita punya iman bisa terbukti. Dan yang kedua saya catat dalam kisahnya yang Abraham ini. Sebenarnya itu yang saya catat sebenarnya Tuhan tidak mau mengambil Ishak sebenarnya dari Abraham. Tapi apa? Tapi Tuhan mau bangkitkan imannya Abraham. Apakah dengan saya minta anaknya yang tunggal satu-satunya yang dia sudah tunggu bertahun-tahun? Apakah kalau saya minta dia bakal tetap kasih atau tidak? Dia itu sebenarnya Tuhan itu tidak mau mengambil Ishak, tapi sebenarnya Tuhan mau menguji imannya Abraham. Sama halnya dengan kita teman-teman. Mungkin Tuhan tidak mau mengambil Ishaknya kita, tapi dia mau bangkitkan imannya saya dan imannya teman-teman. Saya mau bilang teman-teman, Tuhan tuh sebenarnya tidak mau ambil apa yang kita cintai. Dia mau lihat saya apakah dia masih menjadi nomor 1 dalam hatinya kita atau sudah ada hal-hal lain. Apakah itu pasangannya kita, mimpinya kita, hubungannya kita yang menjadi nomor 1 dalam hidupnya kita. Dia itu cuma mau lihat itu. Kayak yang di Abraham tadi, dia itu sebenarnya tidak mau dia ambil Ishak. Dia itu cuma mau bangkitkan yang di imannya Abraham. Makanya saya bilang hari ini apa yang menjadi Ishak dalam hidupnya kita? Apakah waktunya kita? Apakah hubungannya kita? Atau mungkin mimpinya kita teman-teman? Kalau Tuhan minta, apakah kita langsung kasih? Atau kita mungkin masih tawar-menawar? Jangan waktuku deh Tuhan.
waktuku sama teman-temanku bela. Jangan waktuku deh, masih mau kan nongkrong-nongkrong. Nanti pi kau, nanti pi home, nanti pi saya pelayanan di hari Minggu. Atau hubungannya kita mungkin. Nah, apakah kalau Tuhan minta semua yang kita lagi sayang-sayangnya deh, lagi di fase sayang-sayangnya dalam hidupnya kita, apakah kita langsung kasih atau kita masih tawar-menawar lagi sama Tuhan? Coba tanya pada diri teman-teman sendiri. Itu apakah teman-teman langsung kasih atau masih tawar-menawar? Nah, dua tokoh di atas, Nuh dan Abraham, Nuh mengajarkan kita tentang ketaatan dan Abraham mengajarkan kita tentang pengorbanan. Dan yang ketiga saya mau bahas yang tidak kalah luar biasanya, yaitu saya membahas tentang Ayub. Bagaimana dia sabar dalam proses. Ayub 1 ayat 21. Semua tahu kisahnya Ayub kan? Dia ditinggalkan semua meninggalkan dia, saudara-saudaranya, bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Dikasih sakit penyakit, dia punya istri meninggalkan dia, sakit sendiri. Nah, Ayub 1 ayat 21 dibilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya bilang teman-teman, iman yang sejati itu tidak bergantung sama situasi yang kita alami. Saya mau beriman deh, tapi kalau saya lagi baik saja. Saya mau beriman deh, kalau saya lagi sehat saja. Saya mau beriman deh, kalau saya lagi tidak marahan sama pacarku saya, baru saya beriman. Kalau saya lagi marahan, Tuhan cobaan apa yang kau kasih kayak ini? Baru marahan sama pacar saya langsung. Saya bilang teman-teman, banyak dari kita bisa percaya kalau hidupnya kita lagi baik-baik saja. Uang bulanannya kita tepat waktu, gajinya kita tidak habis-habis 1 bulan. Kita gampang beriman. Tapi kalau kita lagi sakit, kita lagi kurang, apakah kita punya iman sama saat kita senang? Saat yang orang tuanya kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah imannya kita masih sama seperti Ayub? Apakah kita masih bisa percaya sama Tuhan atau kita kecewa saat semuanya hancur seperti Ayub? Dia ditinggalkan istrinya, tinggalkan saudara-saudaranya, sakit. Makanya saya bilang teman-teman, saya catat, iman sejati bukan lahir dari kenyamanan, tapi dari kesetiaan di tengah penderitaan kita teman-teman. Kita punya iman diuji bukan saat kita nyaman, bukan saat hidup kita baik-baik saja. Bukan kayak hidupnya kita sesuai dengan rencananya kita. Selesai kuliah, saya kuliah 3,5 tahun. Setelah itu saya kerja, membahagiakan orang tua. Ini. Dulu saya juga begitu sih. Tapi sekarang kayaknya jauh nih. Tapi ya, kita punya rencana sangat jauh beda sama yang Tuhan punya rencana. Tuhan jauh melihat apa yang lebih di atas kita. Kadang Tuhan biarkan kita kehilangan bukan karena dia tidak sayang sama kita, bukan karena dia kejam sama kita, bukan karena dia jahat sama kita teman-teman. Karena dia mau apa? Dia mau kita kenal dia lebih dalam dari sekedar berkatnya teman-teman. Tuhan kalau mau memberkati kita gampang ini. Memberikan telapak tangan. Hari ini juga dia langsung kasih kok ijazah, baru ke semester 1 dikasih kok langsung ijazah. Ini ijazah. Bisa aja. Tapi apakah dengan begitu kita bisa lebih fight? Bisa lebih apa? Nanti jadinya kita kayak begitu, kita jadinya manja. Kita enggak ada masalah, kita ini. Makanya yang saya bilang tadi, iman sejati itu bukan lahir dari kita yang nyaman, tapi dari kesetiaan di tengah penderitaannya kita teman-teman. Saya bilang Tuhan juga tidak selalu jelaskan, tapi dia itu selalu hadir dalam setiap musim kehidupannya kita. Mungkin kalau teman-teman baca di kitab Ayub, dia mungkin tanya banyak hal sama-sama Tuhan.
Tuhan kenapa kok kasih tinggal kayak begini? Kenapa kok kasih tinggal kayak sendiri? Kenapa kok kasih sakit? Tapi yang menarik apa? Kalau teman-teman baca di kitab Ayub itu, akhirnya apa? Di akhir itu Tuhan menampakkan dirinya. Nah itu yang artinya apa? Saya catat, saya bilang, kadang Tuhan mungkin dia tidak jawab dengan kenapa. Maksudnya Ayub tanya, Tuhan kenapa saya kasih kau begini? Ya kenapa saya kasih kau begitu? Karena. Tapi dia bilang, saya di sini. Kadang Tuhan tidak jawab kenapa, tapi dia yang datang sendiri bilang, saya itu sebenarnya ada di sini begitu, sama-sama dengan kita begitu. Nah, dari ketiga pahlawan-pahlawan tadi, saya rasa kita dapat belajar sih. Dari Nuh, kita belajar taat. Dari Abraham, kita belajar tentang mengorbankan apa yang jadi di prioritas dalam hidupnya kita. Apakah kita masih menahan? Apakah kita masih tawar-menawar sama-sama Tuhan? Atau kita rela mengorbankan apa yang Tuhan kasih dan Tuhan minta lagi? Dan yang ketiga, dari Ayub, kita belajar tentang sabar dalam proses. Kita harus taat, kita harus belajar mengorbankan, kita harus sabar dalam proses agar kita bisa agar iman kita bisa menjadi iman yang sejati. Mungkin dari ketiga pahlawan iman itu, kita mungkin bisa belajar apa yang harus kita lakukan hari ini. Kalau mungkin kita lagi nyaman sekarang, atau mungkin kita lagi dalam struggle, nah itu. Nuh ketaatan, Abraham pengorbanan, Ayub sabar dalam proses teman-teman. Saya undang WL Singer maju ke depan. Saya bilang terakhir, mungkin kita juga lagi kayak Ayub. Doa kita mungkin belum terkabul. Hati kita lagi luka, hidup kita mungkin terasa tidak adil hari-hari ini. Tapi ingat, saya mau bilang, saya ada catat satu, iman bukan tentang paham semua, tapi kita harus tetap percaya meskipun kita belum mengerti teman-teman. Iman bukan tentang kita mau tahu semua hal. Aduh kenapa Tuhan? Tapi saya bilang, iman itu tentang kita tetap percaya meskipun kita belum mengerti teman-teman. Mungkin selama ini kita marah sama-sama Tuhan, kenapa saya begini Tuhan, hidupku kenapa begini. Selama ini Tuhan yang mau itu apa? Tuhan mau kita tuh selalu mengenalkan Dia setiap hari. Ada yang saya catat, belajar dari doa Bapa kami teman-teman. Kalau teman-teman tahu doa Bapa kami, ada satu part dibilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya catat itu, Tuhan cuma mengajarkan kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, pada hari ini. Biar apa teman-teman? Tuhan bisa kayak ajar, berikan kami pada hari ini, besok sampai tahun depan makanan kami yang secukupnya. Bisa, tapi itu buat kita besoknya kita tidak berdoa lagi. Sudah masih cukup kok, masih ada kok. Tapi Tuhan bilang apa? Makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Biar apa? Biar besok kita masih mengalahkan Dia, besok kita masih berserah sama Dia lagi. Itu teman-teman. Saya undang teman-teman bangkit berdiri, kita angkat satu lagu.